Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaliah Putri, mahasiswi Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid, Python Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait Undang-Undang tentang Pajak, yang merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Perpajakan, yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SE, MH. Berikut penjelasan terkait Undang-Undang tentang Pajak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa definisi dari pajak itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah peraturan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagi wajib pajak yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008. Undang-undang ini terdapat tata cara tentang pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai wajib pajak di Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Ketentuan terkait hak dan kewajiban wajib pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lantas, apa sajakah hak dan kewajiban yang dimaksud? Hak-hak wajib pajak yaitu satu, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Kita berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika kita membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari seharusnya, maka kita berhak menerima kelebihan bayarnya. Caranya adalah mengirimkan surat permohonan ke Kepala Kantor Pajak Pratama atau KPP, atau melalui surat pemberitahuan atau SP. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Bagi kita yang termasuk wajib pajak patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPH, terhitung sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Pada kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Yang keenam, hak kerahasiaan. Hak dan kewajiban wajib pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang kita sampaikan kepada Ditjen Pajak terkait kepentingan perpajakan. Hal-hal yang dilindungi mencakup data dari pihak ketiga yang sifatnya rahasia. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang atau PBB.
Yang kedelapan, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan atau kondisi tertentu. Yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu. Yang ke-10, hak pengurangan PPh pasal 25. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPh pasal 25 dengan kondisi tertentu. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Sejumlah kegiatan atau barang kena pajak atau BKP berhak atas fasilitas pembebasan PPN, diantaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor atau diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Yang terakhir, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor, dan supplier utama ditanggung pemerintah. Kemudian, di samping berhak melakukan berbagai hal tadi, wajib pajak juga harus mematuhi berbagai kewajiban perpajakan, yaitu pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan atau usaha penghasilan dan atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Kemudian, susunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP ini terdiri dari 11 bab dan 49 pasal yang meliputi bab 1 tentang ketentuan umum terdiri dari pasal 1 hingga bab 11 tentang ketentuan penutup terdiri dari pasal 48 sampai dengan pasal 49. Status Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah sebagai berikut. Undang-undang ini berlaku mulai 1 Januari 2008. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Terdiri dari pasal-pasal yang diubah meliputi Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, 14, 15, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 34B. Pasal-pasal yang dihapus meliputi Pasal 13A dan Pasal 27A. Pasal-pasal yang ditambah meliputi Pasal 27B. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Demikian penjelasan dari saya terkait undang-undang tentang pajak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.